penambahan nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar atau salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Slide selanjutnya. Di sini ada 7 tujuan produksi antara lain. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Presentasi selanjutnya dibaca oleh Aditya. Oke, di sini ada 3 poin penting ya. Poin ini adalah hal yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan. Masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka dapat menilai. Hal ini biasanya bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Yang kedua ada kejujuran. Kejujuran adalah aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini juga meliputi perilaku perusahaan, staf, dan personel lainnya yang berkaitan dengannya. Yang ketiga ada rendah hati, adalah perusahaan harus berupaya untuk tidak menggunakan kekuatan finansialnya untuk hal-hal yang melanggar hukum, memaksakan kehendaknya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Ya, teori Drucker atau teori perhatian pada semestinya. Nah, teori ini tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa pembeli dan konsumen ini sebenarnya tidak sejajar. Nah, karena produsen ini adalah posisi yang paling menguntungkan, maka kewajiban produsen adalah untuk menjamin bahwa kepentingan konsumen ini tidak dirugikan oleh produk yang produsen tawarkan. Nah, menurut pandangan Drucker ini, menyatakan bahwa konsumen itu harus bergantung pada keahlian konsumen. Nah, maka produsen ini tidak hanya memiliki kewajiban mereka berikan ada beberapa tanggung jawab produsen menurut teori Durkheim, yaitu yang pertama yaitu produsen. Nah, produsen itu harus memastikan apakah cacat. Nah, berikutnya diidentifikasi kelemahannya apa saja yang muncul dan memastikan tidak terjadinya tindakan penggantian materi yang cacat ini dengan bahan-bahan yang murah. Nah, selama proses produksi ini, diadakan sebuah proses pengendalian mutu selama proses produksi. Lalu yang ketiga yaitu informasi. Nah, si produsen ini perlu mampu melampirkan label peringatan atau instruksi pada produk untuk memberitahu pemakai tentang semua bahaya atau penyalahgunaan suatu produk. Instruksi ini haruslah jelas, sederhana, dan mencolok. Dan untuk tingkat pengamanan harus banyak pertimbangan dengan orang yang akan menggunakannya atau dipakainya. Berikutnya dibacakan oleh Saudara Abgi. Di sini ada pola produksi. Pola produksi ini dilaksanakan dalam ruang lingkup dunia usaha yang merangsang diterapkannya secara lebih meluas ISO 9000 dan ISO 14000. Untuk ISO 9000 berkaitan dengan kegiatan produksi yang bertujuan untuk peningkatan kualitas produksi,
Sedangkan untuk ISO 14000 yaitu berkaitan dengan kegiatan produksi dengan bertujuan untuk peningkatan pola produksi yang berwawasan lingkungan, guna untuk mengurangi dampak buruk aktivitas produksi terhadap lingkungan dengan membangun pabrik atau perusahaan hijau atau green company dengan sasaran untuk keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan yang maksimal, dan pola produksi dengan limbah yang nol, dan mendorong penjualan dan pengepakan barang secara minimal dan bisa dikembalikan untuk didaur ulang kepada penjual. Selanjutnya ada teori berdasarkan kontraktual. Kontrak sendiri itu adalah hubungan berdasarkan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat kerjasama. Kontrak itu merupakan kesepakatan atau perjanjian secara sukarela antara dua pihak yang mempunyai kekuatan hukum. Nah, di sini ada tiga teori kontraktual. Yang pertama itu pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Nah, hubungan ini antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Yang kedua adalah kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk mematuhi memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan apa yang dibelinya. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk mengungkapkan. Nah, si penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen harusnya untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Ini berarti bahwa penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh kepada keputusan konsumen untuk membeli. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adam. Dan langkah-langkah yang dimaksud adalah berdasarkan pada kode etik yang mencangkup tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi yang diawasi ketat oleh asosiasi perubahan dan masyarakat umum. Hukum harus dijadikan sarana pencegahan bagi pelaku bisnis. Pelaku bisnis yang dapat membahayakan masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa harus dijerat dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga masyarakat umum tidak dirugikan dan pemerintah juga ikut membina pelaku bisnis Indonesia agar memiliki norma dan etika bisnis yang baik sehingga diharapkan dapat bermanfaat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Contoh kasus di sini yaitu produk Ajinomoto. Jadi pada waktu lalu itu dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia karena produknya itu tidak halal. Jadi Ajinomoto itu menarik semua produknya di pasaran. Terus di sini ada Abdul Rahman itu melakukan uji lab dengan pembuktian juga bahwa bahan-bahan yang digunakannya itu halal dan tidak membahayakan masyarakat karena di dalamnya itu ada hak dan kewajiban konsumen yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau pelaku usaha yang menjual belikan produknya tapi tidak melakukan sertifikasi halal dan melakukan pencantuman label halal itu, mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi dari pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran makanan di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian materi selanjutnya. Jadi di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen, adanya usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumennya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 2 ini, perlindungan konsumen ini dilakukan berdasarkan 5 asas. Yang pertama yaitu ada asas manfaat, supaya kalau segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua itu ada asas keadilan supaya partisipasi seluruh rakyat itu dapat diwujudin secara maksimal dan ngasih juga kesempatan kepada si konsumennya dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya juga secara adil. Yang ketiga itu ada asas keseimbangan. Jadi itu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam arti itu material maupun spiritual. Yang keempat itu ada asas keamanan, di mana keselamatan konsumen itu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan ke konsumennya dalam penggunaannya, pemakaiannya, dan pemanfaatannya maupun jasa yang digunakannya. Yang kelima itu ada asas kepastian. Jadi hukum itu supaya baik pelaku usaha atau konsumen itu naatin hukum dan dapat keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Juga negara itu akan menjamin kepastian hukumnya dan tanggung jawab pelaku usaha juga atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 3, jadi produsen itu dapat bertanggung jawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya, berupa kemasan, cacat, atau dari segi kandungan, komposisinya kalau pelaku usahanya atau produsennya itu yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan jual beli makanan Bang yang Dito, tidak iki berdesa. dikenakan dalam Ya iya pasal iki seperti kulon. yang 1. Jadi Undang-Undang Ya iya dusun papa tenengin di. menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 Engkau iya masih ayat kelompok 1 siji kita kelompok 2. dengan pidananya itu paling lama itu 5 tahun penjara atau dengan denda paling banyaknya itu 2 miliar. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, karena materi sudah dipresentasikan, apakah ada sesi tanya jawab atau langsung ke kelompok selanjutnya, Bu? Sedikit saya mau bertanya, selain Ajinomoto ada nggak sih? Ajinomoto kan udah ada di buku ya, itu sama buku Agus Arianto sama banget ya kasusnya. Ada yang kasus lain nggak yang teman-teman ketahui untuk kelompok 1 yang sudah dibahas tentang etika bisnis dan kaitannya dengan produksi? Andika, silahkan. Mana? Ulangin, Bu. Patah-patah. Contoh kasusnya, Dik, yang selain Ajinomoto. Banyak sih. Yang pertama kayak Viestin DS. Nah, itu kan pernah viral lah karena produknya tidak halal. Jadi mereka itu ditarik, terus dipeneliti ulang. Yang kedua, contoh produknya itu HIT. Nah, di situ kan itu kan di label kemasannya itu tidak ada penjelasan tentang produk berbahayanya. Nah, yang kedua itu yang selama setelah disemprotkan meninggalkan ruangan itu selama setengah jam. Di situ labelnya kurang tidak dimasukin, Bu. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, kalau yang produk halal memang ada beberapa ya itu yang memang naik ke permukaan juga. Kalau yang hit juga mereka memang sempat
diklaim juga, tapi setelah 6 bulan kalau nggak salah mereka sudah melakukan evaluasi dan mengkaji ulang dari komposisi yang mereka pergunakan. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Masih banyak yang membaca. Saya harap untuk kelompok 2 make it simple tapi meaningful ya. Yuk ditutup aja kelompok 1, langsung next kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila kelompok kami masih banyak kekurangan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf sebelum lanjut ke kelompok 2, Revan mau itu Bu, mau apa ngasih tahu kan sebelumnya ada 40 ya Bu, ada 40 mahasiswa yang ngikutin apa namanya mata kuliah Ibu. Nah sebenarnya tadi dadakan ada cutting yang konfirmasi ke Revan itu, yang ngodinir cutting semua yang ngikutin MK ke Ibu itu belum masuk Bu, maksudnya belum masuk ke kelompoknya tuh Bu. Jadi ini ada tambahan 1, jadi masuknya ke kelompoknya Revan Bu. Jadi di kelompok Revan itu ada 9 kelompok Bu, itu gimana Bu? Ada 9 orang maksudnya Bu, di kelompoknya Revan sendiri. Sebelumnya sudah masuk perkuliahan saya? Sudah Bu, masuk terus Bu. Jadi itu apa kayak ngordinir cutting tuh Bu. Koordinir teman-temannya gitu Bu. Asal absen tidak lebih dari 3, enggak. Kalau absen lebih dari 3 saya tetap nggak akan kasih nilai tugas bagus. Nah, ya, baik Bu, terima kasih Bu. Silakan untuk kelompok 2 dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini saya akan menyebutkan nama kelompoknya ya. Saya sendiri Anjar Irtanto sebagai moderator. Lalu ada Ayu Afiatus Solihah. Yang kedua itu ada Nia Bella. Selanjutnya ada Riano, Aditya, Fauzan, Harun Rio, dan terakhir itu ada Esti Nur Aisyah. Slide pertama akan dibacakan oleh Adit. Silakan. Etika bisnis dalam pemasaran. Pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar. Jadi, memenuhi kebutuhan perorangan ataupun kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Oleh karena itu, apapun yang aktivitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Kepuasan pasar merupakan kondisi saling antara pembeli dengan penjual. Jadi saling deal antara penjual dengan pembeli atas transaksi yang telah terjadi. Maaf Mas Tirta, tolong di mute dulu mungkin. Lanjut yang slide ketiga. Di sini ada klasifikasi dalam etika pemasaran. Ada 4 ya. Yang pertama ada etika pemasaran dalam konteks produk. Yang kedua ada etika pemasaran dalam konteks harga. Yang ketiga ada etika pemasaran dalam konteks distribusi. Dan yang keempat ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Nah, yang pertama etika pemasaran dalam konteks produk ini yaitu meliputi produk yang halal, produk yang berguna, dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya itu sendiri. Yang kedua ada etika pemasaran dalam konteks harga. Nah, ini meliputi beban biaya produksi yang cukup wajar sebagai alat kompetisi yang cukup sehat dan dapat diukur dengan daya beli masyarakatnya sendiri. Yang ketiga ada etika pemasaran dalam konteks distribusi.
Ini meliputi kecepatan, ketepatan waktu, keamanan, dan keutuhan harga. Sehingga sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan konsumen mendapat pelayanan yang cepat dan tepat. Yang keempat, ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Meliputi informasi kegunaan dan kualifikasi barang terhadap konsumen dan informasi sebuah fakta. Silakan selanjutnya. Tanggung jawab terhadap keamanan produk. Bisnis ini memiliki tanggung jawab etis untuk merancang produksi dan mempromosikan produknya dengan cara menghindari timbulnya bahaya bagi konsumen. Yaitu ada 2 standar. Yang pertama standar kontraktual dan yang kedua standar TOR. Standar kontraktual itu adalah pendekatan Caveat emptor memahami pemasaran dengan model sederhana dari sebuah pertukaran kontraktual antara seorang pembeli dan penjual. Jadi, seorang penjual itu tidak bisa memaksa atau mencurangi, menipu itu pembeli. Yang kedua, standar TOR, yaitu penggunaan jaminan untuk menyelesaikan satu masalah dengan pendekatan hukum kontrak terhadap tanggung jawab pada produknya. Kelalaian adalah sebuah konsep yang memberikan jalan kedua bagi konsumen untuk menetapkan bahwa produsen bertanggung jawab atas produknya. Jadi bahwa kita memiliki kewajiban umum tertentu kepada orang lain. Bahkan kita tidak mengonsumsinya secara eksplisit dan sukarela. Kelalaian dapat dijadikan sebagai ciri untuk melaksanakan perubahan yang masuk akal atau kewaspadaan yang wajar, sehingga di masa depan tidak akan muncul masalah baru yang kepada orang lain. Kelalaian meliputi kemampuan untuk meramalkan konsekuensi dari tindakan kita dan kegagalan mengambil langkah untuk mencegah konsekuensi yang kemungkinan berbahaya. Ya, Selanjutnya, cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Yang pertama itu pengendalian diri. Di sini pengendalian diri itu jadi pelaku bisnis bisa mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kayak lebih bisa mengendalikan diri gitu. Nah, yang kedua, mengembangkan tanggung jawab sosial. Jika pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang. Jadi ada cara-cara lain, misalkan sumbangan ataupun yang lain yang pokoknya nggak berbentuk dengan uang lah. Ada macam-macamnya, ada banyak. Terus yang ketiga itu mempertahankan jati diri. Di sini jati diri sangat penting ya. Kita itu harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Terus yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K. 5K itu ada kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, komisi. Terus yang selanjutnya ada mampu menyatakan yang benar itu benar. Jadi harus jujur lah intinya. Dan jangan takut ya, kalau benar kenapa kita harus takut gitu. Terus yang kedelapan, membutuhkan sikap saling percaya antar golongan. Selanjutnya, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Kontrak di awal bisa kayak gitu. Terus memelihara kesepakatan dan terakhir itu menuangkan ke dalam bentuk positif. Slide selanjutnya. Tanggung jawab moral perusahaan dalam pemasaran produknya.
Yang pertama, kualitas produk. Jadi, perusahaan wajib menyediakan ataupun melalui iklan yang ditawarkan. Yang kedua, harga. Perusahaan menetapkan harga dengan selayaknya sesuai dengan produk tersebut. Yang ketiga, pemberian label serta pengemasan. Tujuannya agar konsumen tahu informasi mengenai produk tersebut. Selanjutnya. Dalam lingkungan pasar, industri dalam etika bersaing, yang pertama, pengertian dari etika bersaing adalah berorientasi pada pengertian atribut pada barang atau jasa yang menguntungkan konsumen. Dan yang kedua, pemberian atribut. Pemberian atribut berupa alat bersaing bagi perusahaan ini menciptakan kepuasan dan kesejahteraan yang makin tinggi di masyarakat atau konsumen. Dalam hal ini, kondisinya cukup kompetitif. Jadi etika dalam bersaing ini berorientasi pada pemberian atribut berupa barang atau jasa yang dapat menguntungkan konsumen. Bisa berupa harga jual yang lebih murah, mutu harga yang lebih baik, pelayanan nilai fungsi, kenikmatan dari barang dan jasa, sehingga secara umum memberikan atribut sebagai alat bersaing di perusahaan ini menciptakan kepuasan dan kesejahteraan yang makin tinggi di masyarakat atau konsumen. Yang pertama, elemen kompetitif. Yang pertama ini elemen kompetitif dimulai dari industri menuju perusahaan. Jadi sebelum perusahaan memasuki efisiensi proses, ada kualitas produk dan servis. Kualitas produk dan servis ini meliputi keinginan konsumen atau masyarakat, kemudian masuk lagi ke dalam industri. Yang kedua, etika bersaing dalam pelayanan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan lebih senang dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan pelayanan yang tidak memuaskan. Tentu cara bersaing dalam hal memberikan pelayanan yang memuaskan adalah merupakan salah satu cara yang cukup strategis untuk memenangkan persaingan. Jika cara ini yang dilakukan, tentu perusahaan harus menyediakan dana yang lebih besar. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membantu perusahaan dalam memasarkan produknya melalui multimedia ataupun surat elektronik. Akan tetapi banyak oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Di sini ada akibat negatif dari penyalahgunaan surat elektronik dan multimedia. Yang pertama ada kasus hukum, dapat kita lihat dari BRIN-nya PANIS. Yang kedua, dari sanksi sosial, dapat kita ketahui iklan sabun Lifebuoy versi 5 tahun untuk NTT diprotes oleh warga karena dianggap melecehkan warga NTT. Dan mereka menyebarkan petisi penolakan dan meminta iklan tersebut dihentikan. Jadi selain terjerat kasus hukum dan sanksi sosial, perusahaan ini juga bisa mendapatkan teguran atau sanksi keras dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia karena sudah melanggar aturan tersebut. Next. Ada pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Yang pertama itu kita merumuskan kode etik yang telah disepakati oleh stakeholder seperti etika prawira Indonesia, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program penyiaran. Yang kedua, pemerintah pusat memandu kultur melalui kurikulum pendidikan dengan mengendalikan seksama media massa. Jadi diharapkan masyarakat Indonesia menjadi konsumen yang cerdas dan tidak mudah termakan omongan yang tidak benar. Silakan selanjutnya. Selanjutnya, studi kasus. Dalam kasus ini terdapat beberapa pelanggaran mengenai pemasaran etika bisnis. Yang pertama, karena berdasarkan tanggapan masyarakat pada awalnya, pengucapan terhadap brand tersebut adalah
penis terdengar seperti alat kelamin pada kaum laki-laki yang mana terdengar tidak etis bila diucapkan di depan publik. Namun masyarakat telah terlanjur mengenal brand tersebut dengan sebutan penis, meskipun telah berganti menjadi vanis. Ini merupakan kesalahan pada personalitas marketing produk. Yang kedua, dalam iklannya menyebutkan dengan jangan memakai pemutih untuk menghilangkan noda pada baju. Hal tersebut menjelaskan untuk produk pemutih lainnya atau menyindir produk pemutih lainnya, padahal penis juga merupakan pemutih yang bisa merusak warna pada pakaian, yang mana hal ini melanggar pasal 13 yang berbunyi pelaku usaha dilarang menawarkan dan memamerkan barang atau jasa dengan cara menjanjikan barang-barang dan fasilitas-fasilitas yang tidak memberikannya atau memberikan yang tidak diizinkan. Jadi apabila suatu perusahaan itu ingin mempromosikan produknya atau mengiklankan produknya itu harus melihat videonya, apakah video yang akan ditayangkan atau diiklankan tersebut mengandung unsur yang tidak jelas, yang tidak etis, jangan seperti iklan panis ini. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Karena materi sudah selesai, apakah ada pertanyaan atau tutup saja, Bu? Oke, Ayu tuh tadi yang mana ya? Ya, Bu. Oh, yang awal-awal ya. Oke, studi kasusnya sudah bisa mewakili untuk pemasaran karena kita tidak boleh menjelekkan pesaing ya, intinya sih apapun yang kita lakukan itu memang boleh, tapi kita tidak boleh, tadi kan jelas-jelas jangan menggunakan pemutih, itu kan menjatuhkan barang lain gitu ya. Nah itu hal yang memang harus dihindari karena tidak etis. Oke, next langsung ke kelompok 3, bisa ditutup untuk kelompok 2. Oke, terima kasih semuanya telah memperhatikan. Mohon maaf jika kelompok kami masih banyak salah-salahnya. Terima kasih juga Ibu Farah telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Note 1. Masih untuk materi dibaca terlalu banyak. Jadi bukan memahami tapi kalian membaca contekan masing-masing. Untuk kelompok 3 bisa diperbaiki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Next slide yang beranggotakan Irka Anissa, Raditya Putra Denianto, saya sendiri pada Mukafi Darmawan, Nahadi Fajar, Intan Dewi Pramanik, Triana Apriliani, Jessica Ariftonang, dan Tirta Gunawan akan mempresentasikan tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat nasional, dan internasional. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan individu secara efisien dan efektif agar mencapai tujuan individu, organisasi, masyarakat, dan perusahaan atau sebagainya. MSDM menurut saya adalah bagaimana cara kita membuat sumber daya manusia yang kita punya menjadi efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang maksimal. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM. Melalui pengelolaan SDM yang baik,
sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya. Dalam suatu perusahaan, pasti karyawan memiliki hak masing-masing, misalnya yaitu ada hak yang termasuk dalam hak karyawan, yaitu seperti hak perlindungan keamanan dan keselamatan dan hak atas pekerjaan. Next. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Occupational Safety and Healthy Administration (OSHA) merupakan salah satu undang-undang untuk melindungi pekerja berupa kesehatan dan keselamatan kerja. Permasalahannya akan dijelaskan di studi kasus di slide selanjutnya. Next. Yes, dari konsep etika bisnis dalam kode etik, yaitu ada 3 konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan, prinsip dasar kode etik menurut himpunan manajer SDM dan standar profesional, dan etika kode etik menerapkan aturan kehidupan organisasi. Yang pertama, konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan. Etika bisnis merupakan studi standar moral dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang, jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dan yang kedua, prinsip dasar kode etik menurut penghimpunan manajer SDM dan standar profesional. Prinsip-prinsip yang dipegang teguh tujuan dan kode etik adalah untuk menetapkan kewajiban sebagai profesional dan praktisi SDM untuk menegakkan norma prinsip-prinsip profesional di dalam menjalankan aktivitas dengan cara profesional dan etis untuk mengamankan kepercayaan semua panggut kepentingan bertekad untuk membangun reputasi, profesi, dan anggota-anggota lainnya. Melalui nilai-nilai yang dianut, yaitu tanggung jawab, profesional, pengamanan profesional, kepemimpinan, kewajaran, dan keadilan. Menolak pertentangan, kepentingan, dan pengguna informasi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kode etik menerapkan aturan kehidupan organisasi. Kode etik merumuskan berbagi tindakan, kelakuan, dan sikap yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan, etika dan moral dalam praktek. Praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh birokrasi publik. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional, yaitu yang pertama, seleksi. Perilaku karyawan tidak terlepas pada karakter pribadi yang dibawanya. Seperti contoh, karyawan dengan kemampuan perkembangan moral yang tinggi akan menunjukkan perilaku dan pemikiran yang lebih etis. Selanjutnya ada orientasi karyawan. Tujuan yang penting dalam konsep orientasi karyawan adalah mengajarkan mereka norma-norma attitude yang berlaku dalam organisasi. Selanjutnya ada training. Dalam integrasi training menanamkan nilai-nilai etika agar karyawan memiliki lebih luas pengembangannya, dan aktivitas training untuk karyawan memiliki faktor yang berbeda-beda. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai perwujudan proses keadilan yang mempunyai kriteria seperti konsisten, dapat dikoreksi, dan merupakan representasi dari kinerja yang sebenarnya. Yang terakhir ada reward atau hukuman. Pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan pemberian reward untuk perlakuan yang etis dan hukuman untuk
perlakuan yang tidak etis. Dengan adanya reward ini diharapkan bahwa tuntunan adanya perilaku yang lebih beretika tidak dianggap sebagai suatu tambahan beban. Lalu ada etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja. Ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan kesehatan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi, dan produktif. Yang terakhir, menurut Dave Ulrich yang dikutip oleh Ernie Ernawan, ada 4 aspek untuk meraih keunggulan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada strategis partner, atau bagaimana manajemen mengelola sumber daya manusia sehingga dapat menjadi mitra. Yang kedua ada administrative expert, atau bagaimana manajemen menciptakan efisiensi administrasi. Yang ketiga ada employee champions, atau bagaimana manajemen dapat meningkatkan kontribusi karyawan. Yang terakhir ada agent of change, atau bagaimana manajemen mendorong karyawan untuk berubah. Selanjutnya. Etika kepemimpinan salah satu elemen kunci kata kelola perusahaan dan akuntabilitas yang termuat salah satu ada tune at the top, disederhanakan pemimpin yang baik dan pemimpin yang berperan melaksanakan dan memantau kebudayaan perusahaan. Yang kedua, karakter kepemimpinan yang terkait dengan etika, integritas guna untuk membangun kepercayaan antar individu dalam sebuah organisasi. Kejujuran, standar moral paling tinggi yang harus dimiliki manusia, kepercayaan dan ketulusan. Poin 3, perilaku pemimpin dalam dimensi model reputasi Brown. Adil, jujur, perilaku yang benar dan tidak mencontohkan yang baik, peduli, bersikap terbuka, moralitas pribadi, mengendalikan diri untuk sesuatu kebaikan bagi semua orang. Next. Lima prinsip etika leader. Yang pertama yaitu respect order atau menghormati orang lain, terus service order atau melayani orang lain, dan show justice itu menunjukkan keadilan. Lalu ada manifest honesty yaitu mewujudkan kejujuran, dan ada build community itu membangun komunitas. Ethical leadership adalah memahami bahwa hubungan positif merupakan standar emas untuk semua usaha organisasi. Ethical leadership memahami bahwa jenis hubungan berkecambah dan tumbuh di tanah yang kaya yang dalam dari prinsip-prinsip dasar kepercayaan. Prinsip-prinsip dasarnya itu ada kepercayaan, hormat, integritas, kejujuran, lalu keadilan, kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang. Stephen Covey menyebut prinsip-prinsip tersebut dalam hukum alam semesta. Telah ada banyak pembicaraan selama beberapa tahun terakhir tentang what called leadership. Banyak pembicaraan yang telah dipicu oleh perilaku tidak etis pada bagian dari pemimpin bisnis. Ya, selanjutnya. Kami memiliki studi kasus, contohnya perusahaan fashion Uniqlo. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Uniqlo yaitu pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya informasi dari pihak perusahaan kepada pekerjanya. Selain itu, Uniqlo juga tidak membayarkan gaji dan tidak memberikan pesangon kepada para pekerja yang telah diputus kontraknya.
pemutusan kontrak ini terjadi sekitar kepada 2.000 orang, mayoritas pekerja yaitu perempuan. Setelah penutupan penutupan pabrik di Jaba Garmindo yang mendadak pada tahun 2015. Pabrik Jaba Garmanindo ini adalah pemasok utama pada perusahaan Uniqlo. Jadi pada kasus Uniqlo ini pelanggaran terhadap hak salah satu hak pekerja yaitu hak untuk digaji. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk 3, studi kasusnya sesuai, PowerPoint-nya bagus, tapi alhamdulillah masih pada baca semuanya. Jadi saya 2 kelompok terakhir saya minta ini bukan ajang kalian pertama kali membaca. Saya tahu dari mana, attitude aja masa bingung bacanya apa coba. Kalau itu bukan baca, benar nggak? Ya, saya minta kelompok 4 dan kelompok 5. Please apa yang kalian tahu, kalian jelasin. Itu akan lebih terbiasa nanti ketika kalian presentasi. Ini bukan usaha saya ngerjain teman-teman, enggak. Ini salah satu proses pembelajaran teman-teman di mana teman-teman akan mulai terbiasa dalam berbicara. Yuk, next kelompok 4. Dimulai aja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Susi Susilawati, Muhammad Mansur, Aris Ripaldi, Rizka Anissa Rosada, Muhammad Bal Arifin, Dian Zulfa, dan Naufal. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai etika bisnis dalam bidang manajemen keuangan. Langsung saja ke penyampaian materi, silahkan Rizka. Slide selanjutnya. Sebelumnya ada pengertian etika bisnis dalam manajemen keuangan, yaitu nilai atau norma yang menjadi pedoman perilaku dan tindakan serta pengelolaan organisasi dalam bidang manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan yaitu manajemen yang mengaitkan pemerolehan atau acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Ada pengertian manajemen terhadap fungsi keuangan yaitu semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan melakukan usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dan melakukan usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin dan mengelola aset yang dimiliki sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan kata lain, manajemen perusahaan bisa dikatakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan juga pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Zulfa. Peran manajemen keuangan dalam perusahaan. Ada 3. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan. 3 pokok manajemen keuangan ini ada pemerolehan, pembiayaan dan aktiva. Di mana ketika komponen ini mengharapkan dikelola secara efisien, dengan pemerolehan efisien ini akan mampu mendapatkan visi perusahaan dengan sempurna, di mana visi perusahaan ini telah dirancang oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga sejahtera masyarakat meningkat.
bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi apabila fokus pada perusahaan, maka disebut sebagai bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi perusahaan guna mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan ini bukan hanya kesejahteraan karyawan saja, namun juga kesejahteraan seluruh jajaran perusahaan, mulai dari direksi, manajer, kemudian staf. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam pengolahan aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi di lingkungan, di mana manajemen keuangan ini dihadapkan tantangan-tantangan untuk mengelola aktiva agar perusahaan mampu bertahan dalam menghadapi perekonomian dunia yang tidak menentu, persaingan semakin ketat, perubahan teknologi, dan inflasi bunga fluktuatif. Next. Ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelajaran dan kebijaksanaan dividen dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Yang kedua, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu penggunaan dana dan memperoleh dana lewat keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan dan kebijaksanaan dividen agar nilai perusahaan bisa meningkat. Kemudian ada keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investasi dividen. Keputusan ini meliputi penentuan aktiva real yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Yang kedua, keputusan pembelanjaan. Keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Yang ketiga, ada kebijakan dividen. Kemudian yang keempat, keputusan manajemen aktiva. Keputusan aktiva yang berkaitan dengan pengelolaan atau penggunaan aktiva dengan efisien. Biasanya lebih memperhatikan manajemen aktiva lancar, kas piutang, dan sedia. Lanjutnya. Maaf tadi kelewatan. Fungsi manajemen keuangan merancang, memperoleh, dan menggunakan dana untuk menghasilkan kontribusi yang maksimal terhadap operasi yang efisiensi dari suatu organisasi. Dan di dalam fungsi manajemen keuangan ini ada fungsi-fungsi yang lainnya, seperti fungsi kegunaan dana. Fungsi kegunaan dana ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu seperti investasi dan perencanaan. Kemudian fungsi mendapatkan dana. Fungsi mendapatkan dana ini ada beberapa faktor juga, seperti keputusan untuk pembelanjaan, pembelajaran pasif, dan tercerminnya aktiva real. Slide sebelumnya dulu, Mansur, maaf. Di bagian keputusan dalam manajemen keuangan, slide sebelumnya. Silahkan, Sasa. Anissa, maaf. Mau ngebahas yang keputusan dalam manajemen keuangan. Ini sebelumnya dibahas, cuma mau memperjelas saja ya. Keputusan investasi
keputusan ini merupakan penentuan aktivaril yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Yang kedua, keputusan pembelanjaan. Keputusan ini yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperoleh. Yang ketiga, keputusan dividen. Keputusan ini yang menentukan besarnya proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, keputusan manajemen aktiva. Keputusan ini yang berkaitan dengan pengelolaan penggunaan aktiva dengan efisien. Terima kasih. Selanjutnya, Mansur. Maaf. Di bagian ini ada tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan tersendiri yaitu untuk memaksimumkan laba, nilai perusahaan, atau kesejahteraan para pemegang saham melalui dengan cara memaksimalkan harga pasar saham perusahaan. Lalu ada fungsi utama manajemen keuangan. Fungsi utamanya yaitu untuk merencanakan, memperoleh, dan menggunakan dana untuk menghasilkan kontribusi yang maksimum terhadap operasi yang efisien di suatu organisasi. Di sini ada gambar financial management cycle atau siklus pengelolaan keuangan. Ini mencakup perencanaan, penganggaran, pengelolaan, operasi, dan sampai pelaporan. Atau seperti yang ada di gambar, ada planning and budgeting, atau perencanaan dan penganggaran. Lalu di sebelahnya ada resource allocation, atau alokasi sumber daya. Selanjutnya ada operating, monitoring, dan safeguarding, atau pengoperasian, pemantauan, dan pengamanan. Lalu yang terakhir ada evaluation and reporting, atau evaluasi dan pelaporan. 4 siklus ini sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan di sebuah perusahaan atau organisasi. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada peranan akuntansi dalam corporate governance. Peranannya tersendiri yaitu untuk menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan di sini yaitu stakeholder mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di nomor pertama ada mendefinisikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelumnya bagan ini merupakan gambar informasi akuntansi pihak-pihak yang berkepentingan. Balik lagi mendefinisikan pihak-pihak yang berkepentingan. Di tanda panah ada stakeholder. Di stakeholder ini ada inside dan outside stakeholder. Inside stakeholder-nya yaitu pemegang saham, manajemen, dan eksekutif, serta pegawai. Lalu outside stakeholder-nya, buat teman-teman yang belum tahu, ada konsumen, ada distributor, ada supplier, ada bank sebagai kreditor, dan ada pesaing serta pemerintah. Lalu nomor 2 yaitu mengevaluasi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Mengapa harus dievaluasi? Karena masing-masing stakeholder memiliki kebutuhan yang beda-beda, yang berbeda. Lalu nomor 3 merancang sistem informasi akuntansi, di mana hasil dari rancangan sistem informasi ini harus bersifat jujur dan terbuka, serta memenuhi standar kriteria dari yang stakeholder minta. Gitu. Lalu yang keempat, ada mencatat data mengenai kegiatan usaha dan hal yang terjadi pada perusahaan. Kenapa harus dicatat? Karena mencatat data ekonomi ini sangat penting, karena dapat mengetahui kesehatan perusahaan, juga keadaan perusahaan itu bagaimana, sehingga para stakeholder ini dapat mempertimbangkan untuk kedepannya. Jadi stakeholder ini dapat tetap melanjutkan investasi atau tidak, untuk stakeholder misalkan konsumennya tetap menjadi pelanggan dari perusahaan tersebut atau tidak. Lalu yang terakhir ada menyiapkan laporan akuntansi. Menyiapkan laporan akuntansi ini lalu untuk ditampilkan kemudian. Nah, ini yang disebut, yang dimaksudkan sebagai prinsip keterbukaan. Etika pelaporan itu terbuka dan jujur.
Karena dengan diterapkannya etika dalam pelaporan keuangan, maka akan terbentuk sebuah perusahaan yang sehat, yang dapat mensejahterakan karyawannya, serta dapat melunasi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Aris. Ya, Mansur, slide-nya. Man, slide-nya Man. Studi kasusnya? Langsung ke Bu, studi kasus ya, ini Bu. belum selesai, Bu. Bentar, Ibu, ini Ada yang belum selesai, Bu. Ada yang belum disampaikan. Ya, next ya, slide ini membahas tentang peranan akuntansi dalam corporate governance, yaitu yang pertama ada informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses governance. Jadi proses pelaporan keuangan bagi perusahaan itu umumnya diatur oleh pemerintah atau mempunyai sistem hukum tersendiri. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dalam kontrak manajemen antara individu atau lembaga yang memberikan dana kepada perusahaan. Itu merupakan contoh dari mekanisme governance, khususnya penggunaan informasi akuntansi sebagai alat ukur kinerja manajemen pada kontrak mengenai sistem kompensasi untuk manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan informasi akuntansi secara implisit, di mana penggunaan informasi akuntansi secara implisit ini merupakan peran paling penting karena dalam konteks ini evaluasi dan peran akuntansi menjadi saling berhubungan. Dalam konteks bahwa investor bersedia berinvestasi pada perusahaan, itu merupakan information efisiensi dan tingkat likuiditas pasar modal, sehingga penelitian akuntansi berbasiskan pasar modal dan memfokuskan penggunaan informasi akuntansi dalam penelitian surat-surat berharga merupakan implikasi pada isu corporate governance tersebut. Ya, next slide. Baik, dalam contoh kasus slide ini, kelompok kami mengambil contoh dari bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers. Jadi, apa itu Lehman Brothers? Jadi, Lehman Brothers itu bank investasi ya, yang sudah berdiri dari tahun 1850 di Amerika. Jadi, bank ini udah berdiri lebih dari 100 tahun di Amerika. Bank ini juga merupakan bank ketiga terbesar yang memiliki aset lebih dari 639 miliar, atau asetnya itu lebih besar 6 kali dari APBN di Indonesia. Lehman Brothers juga memiliki sejarah dan prestasi yang panjang, seperti berhasil melewati Great Depression tahun 1929, dinobatkan menjadi bank investasi terbaik tahun 2007. Tapi yang bikin heran itu bank ini tuh bangkrut tahun 2008. Jadi bagaimana bank sebesar ini yang memiliki aset 6 kali dari APBN Indonesia itu bisa dilikuidasi. Jadi pada tahun 2006, The Fed atau Bank Sentralnya Amerika itu menerapkan suku bunga pinjaman bank sebesar 1% kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah. Hal tersebut memberikan kesempatan pada Bank Lehman Brothers memberikan utang kredit rumah secara agresif kepada masyarakat yang melebihi ekuitas yang dimilikinya. Bahkan lebih parahnya lagi, bank ini tuh meminjamkannya tanpa ada jaminan dari masyarakat tersebut yang meminjamnya. Jadi masyarakat itu tergiur untuk meminjam pada Bank Lehman Brothers. Akan tetapi, penerapan suku bunga pinjaman 1% tersebut tak berlangsung lama. Selang 2 tahun,
tepatnya tahun 2008, The Fed menerapkan kembali suku bunga sebesar 5% karena adanya penurunan nilai uang dolar terhadap euro dan meningkatnya harga minyak dunia. Imbasnya, banyak masyarakat yang kehilangan uang, entah itu menabung atau meminjam di perusahaan Lehman Brothers yang tak sanggup membayar hutangnya. Serta Lehman Brothers itu menyatakan bangkrut pada tahun tersebut, itu tahun 2008. Jadi pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari bangkrutnya perusahaan ini? Jadi dari cerita Lehman Brothers ini kita dapat mempelajari bahwa kerakusan dan ketamakan akan membawa kehancuran dari perusahaan itu sendiri. Sebenarnya Lehman Brothers itu tidak akan bangkrut kalau tidak meminjamkan terlalu banyak ekuitasnya kepada masyarakat. Terus ditambah lagi pada akhir tahun 2007 sebenarnya Lehman Brothers ini ingin dibeli oleh perusahaan asal Korea sebesar $6 per lembar saham, tapi manajemennya tidak mau menjual karena ingin menjual lebih harga sahamnya pada orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada lagi kelompok 4. Rejka, Rejka itu yang mana? Kelompok 4 tadi itu ada Rejka ya? Rizka ya, Bu? Ya, Bu. Oh, Rizka. Saya salah nulis berarti. Rizka itu tadi yang mana ya? Yang pertama. Rizka, Bu. Mana Rizka? Rizka. Bisa di-on kan audionya Rizka? Ini, Bu. Oke. Oke, untuk contohnya pun ya mungkin ketika tahun itu memang beberapa perusahaan pun tidak hanya di sana juga gitu ya, di sini pun ada beberapa perusahaan yang memang terkena dampak dari krisis moneter juga gitu ya. Tapi betul, mungkin dari salah satu ambisi yang terlalu besar mungkin itu menyebabkan mereka jatuh sendiri. Gitu. Oke, untuk kelompok 4 materinya tidak terlalu banyak, tapi masih sama penyakitnya dari pertama, masih ada yang dibaca. Semoga ini kelompok 5 endingnya oke nih. Yuk next, terakhir kelompok 5. Ibu boleh ditutup dulu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revansa. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5, yaitu kelompok terakhir dalam etika bisnis dalam penggunaan multimedia. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Gilang Erlangga Putra, yang kedua saya sendiri Muhammad Revansa, yang ketiga ada Anissa Ganijati, yang keempat ada Mujir Nusari, yang kelima ada Adi Chandra, yang keenam ada Putri Hadi, yang ketujuh ada Nafisatul Fauzia, yang kedelapan ada Adi Maulana Hadianto, dan yang terakhir ada Pramita Puja. Next slide.
di slide ini ada pemanfaatan multimedia. Di dunia bisnis, penggunaan multimedia dimanfaatkan sebagai media promosi, basis profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai kios informasi dari pelatihan dalam sistem e-learning. Nah, multimedia tersendiri dikategorikan menjadi dua macam, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Disebut media sekvensial atau lurus, misalnya TV, film, dan radio. Nah, media interaktif tersendiri terdiri dari media yang dilengkapi oleh alat kontrol yang bisa digunakan tersebut, misalnya aplikasi games. Nah, pada slide ini ada beberapa contoh penggunaan multimedia. Yang pertama, televisi. Nah, basis yang digunakan adalah gambar bergerak atau moving image basis. Biasanya penggunaan multimedia televisi digunakan oleh pembisnis untuk mempromosikan profil perusahaan dan produk dengan berbagai macam bentuk, seperti film pendek, tracer film, iklan produk, video promosi, dan animasi. Nah, selanjutnya pada media cetak, media cetak tersendiri masuk dalam basis kertas atau basis digital. Media ini juga dimanfaatkan untuk promosi perusahaan yang berbasis majalah, buku, brosur, dan next. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan etika bisnis dalam menggunakan multimedia. Di sini ada akuntabilitas perusahaan. Akuntabilitas perusahaan sendiri yaitu sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan suatu keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas ini sendiri yaitu sebuah proses saat seseorang atau sebuah pihak membuat laporan aktivitas dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Di sini ada akuntabilitas perusahaan kebijakan, yaitu membuat dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Yang kedua yaitu ada manajemen, ada akuntabilitas manajemen keuangan dan pemasaran, yaitu menggunakan uang dengan sebaik mungkin, efisien, dan tidak memodifikasinya untuk kepentingan pribadi yang bisa menjadi merugikan perusahaan atau lembaga tersebut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Hadi. Nah, ya selanjutnya itu ada tanggung jawab sosial. Di sini tanggung jawab sosialnya mencangkup lingkungan, pemerintah lokal dan nasional, serta kondisi bagi pekerja. Untuk tanggung jawab lingkungannya sendiri, karena di sini menggunakan multimedia, jadi kita mengambilnya tanggung jawab lingkungan sosial. Untuk tanggung jawabnya yaitu berupa perlindungan privasi data pengguna dengan mengacu pada nilai etika, khususnya dalam pengumpulan data. Yang kedua ada tanggung jawab kepada pemerintah. Untuk tanggung jawab kepada pemerintah, kita dapat melakukan dengan cara pembayaran pajak sesuai dengan yang sudah berlaku. Selain dengan pembayaran pajak, kita juga bisa melakukan tanggung jawab melalui donasi kepada organisasi maupun masyarakat. Yang terakhir ada kondisi pekerja. Untuk tanggung jawab kondisi pekerja, yaitu perusahaan wajib untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawannya dengan adil, serta memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawannya seperti pelatihan dan fasilitas ruangan yang sesuai untuk menunjang kinerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa.
Oke, selanjutnya ada kepentingan stakeholder. Sebelumnya stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stakeholder sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal yang terdiri dari yang meliputi dari organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antar stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR atau Corporate Social Responsibility kepada para stakeholder-nya. Jika menginginkan perusahaan terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan. Ada beberapa contoh tanggung jawab sosial. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada karyawan, yang kedua tanggung jawab sosial kepada konsumen, yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada supplier, yang keempat ada tanggung jawab sosial pemegang saham, dan kelima ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Oke, slide selanjutnya. Ya, di sini ada batasan etika bisnis pengguna multimedia, yaitu yang pertama ada etika berkomunikasi. Di sini itu etika berkomunikasi banyak sekali. Di sini kita temukan bahwa di etika berkomunikasi itu banyak sekali penggunanya itu banyak yang kata-katanya itu yang kurang berkenan itu, atau kata-kata kasar gitu ya, sesama jaringan gitu. Contohnya sesama teman lah. Di situ juga kita banyak kita temukan kata-kata kasar yang bermunculan dalam percakapan tersebut. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Pramita. Ya, selanjutnya adalah menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebaiknya kita tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara dan pornografi di jaring sosial, karena penyebabnya itu akan menyebabkan konflik sesama. Maka dari itu, kita harus menghindari mengupload foto-foto kekerasan seperti korban kekerasan, korban kecelakaan, atau kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Dan selanjutnya itu, menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto, video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya orang lain. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Chandra. Baik, selanjutnya menghargai hasil karya orang. Menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain. Ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi seperti apa ya? Selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Maulana. Kitab angin kan? Nah ya, contoh analisis kasus obat herbal bintang 7. Bintang 7 menyendiri produk dari tolak angin dengan slogan orang bejo lebih untung dari orang pintar. Sedangkan tolak angin sendiri memiliki slogan tersebut seperti cenderung menjatuhkan pihak lain. Bab berapa sih? Set 7 orang. Contoh kasus seperti ini tentu saja akan ada yang
Kita nggak baca no iya tadi. Atau disindir seperti Masih ada slide 8. namun bukan hanya jambu tolak angin yang dirugikan, bintang 7 juga bisa dirugikan karena menyindir produk pesaingnya akan membuat produk mereka terlihat buruk di mata konsumen. Sekian. Sebelumnya dikasih satu lagi, Lang, belum dibacakan. Di sini juga ada kasus Grab ya. Kasus Grab itu pengaruh dari promosi yang tidak perhatikan norma-norma dan etika pelayanan transportasi atau di online. Kita biasanya temukan itu ojek online atau sering kita itu GrabFood. Ya, analisisnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus dari kelompok kami yang bisa sampaikan hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk ojek online ini kenapa? Dia promosinya seperti apa? Memang tidak memperhatikan norma-norma menurut teman-teman. Hadi Chandra yang jawab. Gimana, Bu? Untuk kasus Grab, dia kenapa tidak memperhatikan norma-norma dan etika transportasi? Menurut Adi Chandra apa? Mungkin dari pelayanan kurang baik dan kita ngomonginnya promosinya seperti apa, bukan layanan. Ikut kerja kelompok nggak, Adik? Ikut, Bu. Cuman nggak tahu, ini ada di slide. Nggak kerja kelompok langsung tuh, Bu. Jadi dari rumah ke rumah. Ya memang karena menggunakan online ya semuanya tetap masih menggunakan Zoom. Sebagiannya Adi sendiri nggak tahu. Ya tadi sempat kebagian slide 5 sih, Bu. Cuman tadi kan bentrok juga ada satu orang lagi yang masuk ke kelompok 5 gitu. Di sini di bagian slide 7 saya dapatnya. Ya mau pembagiannya seperti apa, yang saya tahu overall tim dari kelompok 7 itu seperti dari kelompok 5 itu seperti apa ya. Iya, Bu. Oke, mungkin waktunya juga teman-teman sudah mau buka puasa. Dari 5 kelompok ini ya penyakitnya juga masih sama semuanya. Ikro itu bagus di timing yang memang tepat. Ya, ketika kalian baru baca di sini, kalian nggak akan bisa ngejelasin ke orang. Ya, kalian belum mengerti dulu apa yang kalian ingin ucapkan, orang lain juga belum tentu mengerti apa yang kalian akan jelaskan. Itu saja pesan saya, mungkin belajar dari ini semua. Setelah UTS nanti akan ada lagi presentasi. Saya pengen lebih tahu lagi apakah ada perbaikan atau tidak dari yang sudah saya sebutkan. Karena kita lagi melakukan sebuah proses pembelajaran dan itu semuanya tidak ada yang instan. Saya sudah tahu tentang teman-teman pembagiannya tentang ya hal sepele apapun itu di kelompok itu harusnya sudah bisa terhandle semuanya sebelumnya gitu ya. Jadi semoga kedepannya akan lebih baik lagi teman-teman. Ya minggu depan UTS kurang lebih 5 soal yang saya kasih semua dari materi yang sudah saya berikan. Kenapa saya nggak kasih materi PowerPoint? Karena dari awal saya sudah menjelaskan saya menghargai proses. Ketika kalian mengikuti pembelajaran saya dari awal, kalian akan tahu materi apa saja yang sudah saya jelaskan. Oke? Terima kasih untuk pertemuan ini. Dihitung 2 pertemuan karena memang tadi lama ya durasinya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Selamat buka semuanya. Ya. Ini mau nanya Bu, absen itu gimana ya Bu? Kan ada koordinator kelas. Oh langsung koordinator ke anak kelas. Dari awal, kamu nggak pernah ikut pertemuan saya dari awal? Ikut Bu, saya cuma nanya kan ini udah 2 kali nih. Jadi barangkali beda. Terima kasih. Setiap pertemuan koordinator kelas yang bertanggung jawab atas absensi. Oke, terima kasih. Itu saja. Mungkin ada lagi mau tanyakan? Udah, Revan, nanti tolong dibantu untuk absennya. Tapi saya lihat ya tadi sih 41 sama saya berarti 40 orangan yang masuk. Sekarang udah ada beberapa yang keluar. Oke, itu aja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama. Terima Buka ya. kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.